Halo Bapak Ibu teman-teman pedagang, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Dwi Fajayanti di konten belajar bersama Sepasar. Di konten kali ini, saya ingin sharing mengenai bagaimana strategi pemasaran menggunakan media sosial untuk para pedagang. Bapak Ibu di sini siapa yang belum akrab atau belum pernah menggunakan yang namanya media sosial? Setidaknya ada Instagram, ada Facebook, atau yang lagi ramai saat ini yaitu TikTok. Menurut data Indonesia.id, Indonesia termasuk negara terbesar keempat di dunia pengguna media sosial aktif, atau ada sekitar 99 juta penduduk Indonesia menggunakan sosial media khususnya Instagram, baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk menunjang kepentingan bisnis atau kebutuhan usahanya. Jadi rugi banget Bapak Ibu kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan atau tidak mau menggunakan media sosial yang gratis ini Bapak Ibu. Ada banyak jutaan orang sudah membuktikan manfaat atau benefit bisa menggunakan media sosial baik untuk menunjang bisnisnya, mendongkrak penjualan, ataupun memperkenalkan produk dan jasa yang mereka miliki. Di dalam ilmu pemasaran ada istilahnya kegiatan promosi Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas memperkenalkan atau menawarkan produk, tapi sosial media inilah yang kita harapkan bisa mengambil peran yang dapat kita targetkan mengubah yang tadinya calon konsumen menjadi konsumen atau pembeli. Kemudian kita ubah lagi menjadi pelanggan atau orang yang melakukan pembelian ulang. Berhubung ada banyak sekali platform atau macam-macam bentuk media sosial nih Bapak Ibu, ada baiknya saya sarankan untuk Anda menguasai satu dulu, misalnya Instagram. Lalu bagaimana strategi untuk mengoptimalkan Instagram agar dapat menunjang penjualan yang dapat kita gunakan sebagai strategi pemasaran bisnis atau usaha Anda. Berikut penjelasannya. Pastikan di ponsel atau HP Bapak Ibu sekalian sudah terpasang aplikasi Instagram. Jadi sudah kita download aplikasi Instagram yang logonya seperti ini ya Bapak Ibu. Bagi yang belum memiliki akun Instagram, berikut saya jelaskan tutorial singkat bagaimana membuat akun Instagram. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut, buat akun baru, kemudian buat nama pengguna. Jadi ini semacam nama toko online kita Bapak Ibu. Kita bisa kasih nama tokonya bebas, tapi sebaiknya yang mudah diingat, menarik dan juga mengandung kata kunci pencarian. Kata pencarian populer yang biasanya konsumen cari misalnya toko sayur Jogja, tukang sayur, sayur murah, grosir diantar, dan sebagainya. Pastikan yang belum digunakan ya. Kemudian kita buat kata sandi dan selesaikan proses pendaftaran. Tunggu hingga selesai dan Instagram siap digunakan. Untuk mengoptimalkan kinerja akun Instagram ini, kita perlu kelola, rajin posting, dan juga hidupkan aktivitas. Jadi kan ini semacam toko online kita nih Bapak Ibu, agar bagaimana caranya bisa dikunjungi atau ditemukan oleh calon konsumen atau pengguna Instagram. Selain itu, Instagram juga berfungsi semacam galeri atau katalog produk. Jadi kita bisa kasih gambaran suasana toko kita atau produk apa yang ingin kita tawarkan, promo-promo menarik, keunikan apa saja, agar bisa memberi kesan dan kepercayaan kepada konsumen agar mau belanja di toko kita. Selanjutnya untuk mengoptimalkan Instagram, ini kita perlu otak-atik, percantik, dan hidupkan aktivitas akun Instagramnya. Pergilah ke pengaturan garis 3 di pojokan atas. Ini kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang tersedia, misalnya beralih ke akun profesional. Ini prosesnya mudah dan praktis, gratis ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal ikuti step by stepnya, langkah-langkahnya. Ini kita bisa pilih kategori, pilih akun jadi bisnis, kemudian next selanjutnya. Tidak semuanya perlu kita isi, bisa kita skip atau kita lewati sampai dengan selesai. Ada banyak kegunaan atau keunggulan ketika akun Instagram kita beralih jadi akun profesional. Ketuk dashboard profesional, di sini kita bisa lihat kinerja akunnya. Ini kita bisa pantau jangkauan akun, konten apa yang paling banyak disukai, kemudian juga kita bisa melihat profil dari pengunjung Instagram atau toko online kita ini. Jadi kita bisa lihat misalnya kebanyakan usia berapa, jenis kelaminnya, asal daerahnya, dan data-data lainnya yang mungkin saja akan kita perlukan sebagai evaluasi di kemudian hari. Hal ini juga memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan para pengunjung atau calon konsumen yang akan kita prospek atau kita tawarkan produk atau jasa yang kita miliki.
Dan yang tak kalah penting, ini perlu juga kita setting atau atur di edit profil mengenai bio atau keterangan gambaran singkat mengenai toko atau akun Instagram kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa tuliskan secara deskriptif nama toko kita apa, misal toko sayur ecer grosir Pak Harun atau siapa misalnya. Kemudian juga kita bisa cantumkan keunggulan atau nilai tambah toko kita. Nah, misalnya kita buka tiap hari, ada promo ongkir, ada layanan apa lagi yang bisa kita tampilkan agar membuat konsumen tertarik belanja di toko kita. Kita juga bisa cantumkan garis besar alamat yang alamat toko kita, misalnya di Pasar Sambil Legi Sleman, blok berapa. Kemudian cantumkan juga nomor handphone yang dapat dihubungi. Nah, di sini bisa kita tampilkan juga keunggulan apa yang kita miliki yang berbeda membuat toko kita beda dengan toko-toko lainnya. Atau Bapak Ibu bisa cantumkan juga informasi lain, promo yang sedang berlangsung, atau hal-hal yang diperlukan oleh konsumen. Seperti itu. Kita selesaikan tahapan ini sampai dengan selesai. Nah, ini untuk profil atau bio-nya sudah jadi. Rajin posting adalah kuncian yang membuat akun Instagram kita menjadi hidup. Mulailah berbagi cerita atau posting secara rutin agar pengunjung tahu kita sebagai pengguna aktif dan juga membuat orang tertarik dengan toko online kita. Yang tak kalah penting adalah membuat kepercayaan kepada calon konsumen. Lalu apa yang diposting? Ini kita bisa posting apa saja, hal-hal harian, kegiatan di pasar, suasana di pasar misalnya, dengan menambahkan storytelling atau cerita-cerita secara natural saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Apa yang sedang berlangsung, keunikan apa yang terjadi di pasar, gambaran suasananya, produk apa yang kita punya, promo apa yang sedang berlangsung, atau hal-hal yang sedang tren yang saat itu terjadi. Misalnya dibuat semacam hampers tadi, atau bisa juga kita gunakan tambahkan audio atau musik yang sedang tren saat itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan hashtag atau tanda pagar ini Bapak Ibu. Ini membuat berguna untuk membuat akun Instagram kita bisa diklik atau direkomendasikan karena Instagram ini membaca algoritma. Kalau hashtag kita banyak dan juga bisa membuat pencarian teratas yang direkomendasikan oleh Instagram agar bisa dikunjungi oleh pengguna Instagram. Rajin juga untuk follow akun-akun yang relate atau berkaitan dengan usaha atau nama toko kita Bapak Ibu. Misal kita jualan sayur, jualan ikan. Dengan memfollow atau mengikuti akun-akun terkait seperti ini, kita bisa mendapatkan inspirasi mengenai konten apa yang bisa kita posting dan tentunya bisa mempelajari bagaimana mereka beroperasi dan mendapatkan interaksi. Kita sudah sampai di segmen akhir konten belajar bersama Spasar tentang bagaimana strategi pemasaran menggunakan media sosial untuk para pedagang. Semoga penjelasannya dapat dimengerti, jadi tahu dan belajar menyenangkan bersama Spasar. Saya Dwi Fajayanti, sampai bertemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa.